Halo teman-teman Cinemax dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar. Sip. Jadi siapa nih? Mas Suroroto, Fajar Yanuar, Priscila Naibaho, dan semuanya pokoknya udah masuk. Terima kasih. Kita ada sesi wawancara dengan salah satu cast dari film. Eh, Salah satu film yang bakal mengisi layar sinema Indonesia nih. Satu film dari sinema Bumi Langit. Buat yang ngikutin pasti udah nggak asing lagi nih sama karakter ini. Karakter Virgo. Satu karakter yang ditulis oleh Jan Mintaraga yang melakukan debutnya di komik pada tahun 1973. Ini diadaptasi di film. Bentar, saya pin dulu. Diadaptasi di film layar lebar dan akan disutradarai oleh Odi C. Harahap dan diproduksi langsung oleh Joko Anwar, Bismarka Kurniawan, dan Wiki Peoliondo, dan ditulis langsung oleh Joanna Watimena dan Rafki Hidayat. Dan sekarang kita berkesempatan untuk wawancara langsung dengan salah satu cast-nya. Salah satu cast yang memerankan karakter Usi. Siapakah dia? Bentar lagi kita akan segera sambung sekitar 5 menit lagi. Dia adalah Satin yang memerankan karakter Usi, Satin Zaneta. Jadi nanti kita ada sesi tanya jawab langsung dari teman-teman Cinemax yang mau tanya langsung seputar film ini. Diperkenankan nanti ada sesi ketiga untuk tanya jawab dengan para penonton. Nanti saya bacain komentar-komentar yang bertanya seputar film ini ke narasumber terkait. Langsung aja kali kita panggil Satinnya ya. Udah pada gak sabar nih kayaknya. Mantul, halo teman-teman semuanya. Gimana? Puasanya pada lancar nggak? Hai. Saya bacain deh. Woi, Mas Dahlan, M Dahlan. Mau nanya? Boleh. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Langsung dijawab dengan case-nya seputar film Virgon and the Sparklings movie. Langsung aja kali ya kita. Sebentar. Satin Zaneta. Saya akan mengundang Satin Zaneta untuk masuk. Alhamdulillah puasa hari ini lancar. Bagus bro, lancar terus bro. Semoga lancar ke depannya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat selama menjalankan ibadah puasa. Sparkling, seger dong. Seger dong. Kita saya udah mengirim invitation ke Satin Zaneta untuk bergabung langsung ke siaran langsung kali ini. Sebentar. Oke, nanti ada sesi tanya jawab ya. Nanti kalian bisa tanya-tanya seputar film Virgo and Sparklings langsung sama case-nya langsung yang memerankan karakter Usi di film Virgo and Sparklings. Sebentar. Kak Satin udah masuk nih. Kita langsung sambung aja deh. Halo Kak Satin. Halo, Hai. halo Kak, halo semua. Gimana nih? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Gimana Kak, Kakak sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya Cinemax mau ngucapin terima kasih banyak nih udah menyempatkan waktu melakukan interview ini Terima kasih juga. sekalian sama teman-teman yang lain. Nanti kita buka sesi tanya jawab ya sama teman-teman yang nonton. Sip. Oke. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih dari tim Cinemax seputar film Virgo and Sparklings. Langsung nih dengan siapa mau memerankan karakter siapa? Usi ya? Iya, aku Satin Zaneta berperan sebagai Usi. Usi, oke. Bisa diceritain nggak Kak Satin?
awal pertama kali bisa sampai berhasil memerankan karakter Usi itu seperti apa perjalanannya? Panggil aku Satin aja. Oke. Terus awalnya itu aku lihat audisinya di Instagram yang Virgo Talent Search. Oke. Terus aku belum kepikiran buat ikut karena fokus belajar pada saat itu kan. Ya. Terus akhirnya dihubungin sama tim casting. Abis dihubungin aku kayak oke, aku post aja video aku untuk Virgo Talent Search gitu. Setelah di post beberapa minggu setelah itu dihubungin untuk casting langsung. Oke. 3 kali aku casting langsung waktu itu. Dari mencoba peran, terus ada ngobrol juga sama sutradaranya. Setelah itu, Oke. beberapa minggu setelah itu, aku diumumin kalau aku dapat perannya gitu. Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat nih karena udah Terima bisa kasih. berhasil mendapatkan peran ini di film Terima Virgo and the kasih. Sparkling. Iya, Nanti di filmnya ini ada scene nyanyi nggak? ada nggak ya? Tapi kan yang Ada kita nih. tahu di webtoon ya, Usi kan nggak bisa Hmm. nyanyi, suaranya jelek Ya. kan. Jadi Hmm. kalau di film kita nggak tahu ya, ada nggak ya? Kita tunggu aja. Siapa tahu ada surprise, kita nggak tahu. Tunggu aja. Nggak bisa ngasih kisi-kisi nih. Ah, jangan kasih kisi-kisi dong. Ya. Rahasia dong. Biar seru dong. Biar biar surprise ya. Oke deh. Terus kenapa kenapa nih? Kenapa apa yang membuat akhirnya seorang Satin tertarik untuk memerankan karakter Usi? Apakah Satin ini ngerasa bahwasanya saat ada karakter Usi yang emang disatin banget? Sebenarnya lebih ke alasan mau ngambil project ini kali ya. Jadi Yes. kalau menurut Hmm. aku, karena it's a challenge, jadi kayak sesuatu yang baru buat aku. Mengingat ini kan debut film aku kan. Jadi dalam menjalankan project ini, aku kayak pas lihat Virgo and Sparkling tuh rasanya antusiasnya itu loh. Bayangin diri aku ada di project itu. Jadi rasanya sebenarnya campur aduk. Yes. Jadi kayak kalau masalah alasannya karena aku merasa ini cerita yang menarik dan pas mungkin untuk kayak oh ini debut film aku, oke lah Yes. kita main di Virgo and the Sparkling gitu sih. Ya merasa ceritanya aja menarik gitu. Oke. Ini kan kalau kalau aku baca webtoonnya itu sendiri kan karakter Usi itu karakter yang tegas dan perfeksionis. Hmm. Itu ketika memerankan karakter itu akhirnya ke bawah nggak sih kehidupan dunia Satin atau emang Satin emang karakternya tegas dan perfeksionis sebelumnya? Kalau tegas kayaknya enggak. Cuman Enggak ya? perfeksionis iya. Tapi beda ya. Kalau Usi itu perfeksionisnya dibawa ke tegas, jadi kesannya galak. Padahal emang dia perfeksionis aja. Kalau aku perfeksionisnya jadi kayak overthink gitu, jadi stres Oke. gitu. Bedanya di cara bersikapnya gitu. Oke, itu sampai ada yang komen Usi, Usi, oh Usi ini cocok untuk memerankan karakter Usi katanya. Terima kasih. Terus untuk di film ini kan Usi itu kalau nggak salah sebagai keyboardis ya, pemain Ya, keyboard. Emang sebelumnya udah bisa main keyboard atau sengaja mempelajari keyboard demi bisa dapat peran ini untuk memerankan karakter ini? untuk keyboard, kalau bisa aku bisa-bisaan gitu loh. Maksudnya yang kayak suka ngulik sendiri, tapi nggak pernah yang serius mendalami itu. Kalau di UC kan plusnya adalah dia itu piano klasik juga. Jadi Oh, sebenarnya selain aku mendalami keyboard itu, aku kenalan juga nih sama musik klasik. Yang dulunya aku nggak pernah menyentuh musik klasik sama sekali. Karena kan susahnya di situ tuh, di musik ya. klasiknya itu. Untuk musik-musik klasiknya referensinya apa tuh? Apakah Frederick Chopin, Ya, aku dengerin juga. Terus aku Mozart, Beethoven Mozart? juga. Pokoknya aku bener-bener dengerin lagu klasik, musik klasik yang aku kayak sampai, oke ini usi banget nih gitu. Jadi kayak Oke, banyak-banyakin dengerin lagu kayak gitu. itu jadi challenging sendiri ya buat Satin ya. Mm-mm. Hal baru sih. Terus untuk acting sendiri nih, emang sebelumnya pernah belajar acting di sekolah atau kebetulan memang belajar acting demi memerankan karakter ini? Jadi sebenarnya belajar acting secara formal aku nggak pernah. Cuman Yes. teater sekolah sih beberapa kali aku pernah. Belajar otodidak juga sih kayak emang seneng aja anaknya kayak sok-sokan acting gitu. Jadi kayak Oke. belajar sendiri. Terus selama masa pandemi ini kan mungkin kegiatan bukan mungkin sih, emang kegiatan semuanya agak terhambat ya. Kita ngerasain lah
untuk proses penggarapan film ini selama masa pandemik itu komunikasinya dengan pemeran yang lain gimana tuh? Apakah tetap melakukan reading bareng atau produksi bareng? Tetap. Jadi kita Tetap. reading online, kayak Oh, video call gitu. Kita reading online, kayak reading biasa aja pada umumnya. Tapi kalau untuk chemistry sendiri, aku sama pemeran yang lain juga emang berteman dan kita ngobrol, punya grup. Jadi ya kita chattingan, video call juga, sering cerita-cerita gitu. Keep in touch aja pokoknya, oke. tetap ngobrol. Tetap intens dalam berkomunikasi ya, meskipun ada Mm-mm, pandemi seperti itu. Karena bener. teknologi pun mendukung. Keren. Terus bisa disampaikan nggak? Aku dapat informasi katanya kalau ada yang mau mendonasikan dana langsung untuk pandemi COVID-19 di Indonesia COVID-19. ini yang akan disalurkan ke UNICEF itu katanya akan mendapatkan masker limited edition dari Virgo and Sparkling. Sebenarnya nggak itu? Bener banget. Jadi buat kalian-kalian yang mau donasi, bisa banget kita buat donasi untuk pandemi COVID-19 nanti disalurkan ke UNICEF kan. Nah, orang-orang yang berdonasi ini bisa dapetin masker limited edition dari Virgo and the Sparklings. Langsung cek Instagramnya aja Virgo and the Sparklings Movie. Ada di situ semuanya. Oke. Nah, sekarang kita bacain bacain pertanyaan. Kita buka sesi pertanyaan untuk Boleh, penonton deh biar ada interaksi sama penonton juga ya. Sama-sama boleh, kita boleh, boleh. bacain. Kira ada penonton. Penonton ikut ikut ini dong, ikut nanya-nanya dong. Ini Oke, mumpung oke, kita oke. berkesempatan untuk ngobrol langsung seputar film Virgo and Sparkling langsung sama usinya nih. Ada yang tanya, kasih Kak Satin kasih tips dong Apa tuh? biar puasanya lancar selama masa pandemi ini. Gimana tuh? Justru ya menurut aku karena pandemi kita di rumah doang nih ya. Jadi ya puasa kan mungkin untuk beberapa orang ada yang ngira terasa lebih lama karena nggak ada kegiatan. Cuman karena aku anaknya nonton rebahan ya, jadi kayak biasa aja Oh, pada kau umumnya aja perubahan. gitu. Tapi aku saranin kalian nonton sih, itu bagus untuk apa ngabuburit. Cerita filmnya apa beda jauh sama dengan yang di komik? Gimana tuh? Pokoknya ini kan Yes. adaptasi dari komiknya. Jadi ya ceritanya nggak mungkin sama banget sama komiknya, tapi yang aku bisa bilang ya pokoknya ini Virgo and the Sparklings ya bakal menjadi Virgo and the Sparklings. Jadi nggak bakal yang kayak beda banget, nggak. Itu aja sih yang bisa aku bilang. Kita lihat aja nanti sih tanya gimana. Tapi aku mau nanya satu lagi nih. Untuk dunia film sendiri, siapa sih satu tokoh, sebutin satu tokoh ya, satu tokoh yang Hmm. benar-benar mempengaruhi hati, tertarik banget nih, saya harus benar-benar terjun ke dunia film. Siapa tuh? Um, ayah sih. Ah, pasti sih. Aku udah Karena udah orang udah, udah selain mengira sih. iya, karena selain orang terdekat, ya ya itu justru karena orang terdekat. Jadi setiap ayah cerita itu buat aku kayak, oh menarik ya dunia ini. Kayak aku pengen deh bisa jadi kayak ayah gitu. Jadi sebenarnya sejujurnya itu ayah sih. Tapi ayah suka nggak sih ngasih-ngasih kayak ngasih-ngasih petuah ke anaknya seputar dunia film itu. Kamu harus menjadi aktor, agar menjadi aktor yang baik kamu harus seperti ini. Suka dikasih gitu-gitu nggak sama ayah? Hmm. Jadi ayah itu nggak pernah ngajak aku kayak, ayo kamu main film, ayo gitu. Ayah nggak pernah kayak gitu. Jadi sebenarnya pada awalnya aku tuh nggak diizinin. Katanya Oke. fokus belajar dulu aja gitu. Cuman pas aku dapat kesempatan ini, ayah selalu support. Maksudnya apapun pilihan aku, as long as itu baik, nggak merugikan orang, ayah selalu dukung aku. Tapi ya awalnya nggak dikasih juga sebenarnya. Cuman ayah itu kalau masalah film ngasih saran, karena kita emang pada dasarnya suka sharing ya, jadi Yes. ya kayak ngobrol biasa aja, nggak pernah kayak kamu harus gini, nggak pernah. Oke, berarti emang pengaruh besar ayah terhadap Satin untuk dunia film itu sendiri begitu besar sekali lah ya. Menginspirasi ayah salah satu. Oke. Terus ada yang nanya lagi nih, Mbak, genre filmnya apa ya? Genre film Virgo, kalau Virgo Yes. itu dia film remaja, pokoknya dia film superhero yang emang sengaja dibuat dia light, jadi emang target penontonnya itu ya anak-anak seumuran aku, remaja. Jadi ya persahabatan tapi superhero, drama gitu. Ada nggak bisa nanya katanya ada. Kak Satin,
perasaan pertama Kak Satin tahu jadi pemeran Usi gimana? Perasaannya? Gado-gado, campur aduk. Nervous Gado-gado. iya, tapi seneng banget juga iya. Tapi pasti lebih banyak senengnya kan? Iya dong, nervousnya cuma kayak, aduh, Pastilah. gimana nih gitu. Tapi abis itu kayak, alhamdulillah gitu. Tokoh luar dalam negeri. Oke, tadi kan udah jelas nih tokoh dalam negeri itu Ayah, Abimana Arya Satya. Kalau misalnya tokoh dari luar negeri yang menginspirasi Satin dalam berakting siapa? Menginspirasi ya. Mungkin lebih ke aku suka siapa gitu. Aku kalau Ya. nonton film suka ngeliat Zendaya. Karena dia selain main film juga dia role model yang baik untuk anak-anak remaja kan dia. Oke. Berarti lebih ke apa? Karakternya. Maksudnya lebih ke personalnya ya. Mm-mm. Pemain film kamu siapa? Oke, ini udah. Ada latihan fisik nggak di rumah? Kalau ada apa kesulitannya katanya? Jadi emang di film Virgonya kan emang sebenarnya ada workshop fighting. Kita ada Hmm, workshop fisik juga. Maksudnya kita latihan fisik juga. Karena ini ada pandemi, aku sih personally di rumah tetap home workout gitu loh, yang dari YouTube aku lihat ya. terus aku ikutin gitu. Olahraganya apa tuh? Yoga. Home workout biasa aja yang kayak sit up, push up gitu-gitu. Oke. Body weight ya. Mm-mm. Gimana? Nih ada yang bagus nih pertanyaan. Gimana rasanya jadi artis sejak muda? Wah, kalau itu bisa nanya Zara ya, karena aku kan baru, aku malah belum merasakan proses syutingnya. Kalau kayak gitu bisa nanya Zara tuh, karena Zara kan yang udah pengalamannya lebih banyak. Kalau aku masih baru banget. Ada yang nanya juga, Kak, belajar dari Ayah juga nggak? Udah kejawab tadi, mungkin Ayahnya Nih, ngasih banyak banget sekali materi pembelajaran soal dunia acting. Terus ada yang nanya lagi, ada lagu soundtracknya nggak yang dinyanyiin band Virgo, Rindu Band dan lain-lain? ada dong kalau soundtrack pasti ada. Dan soundtracknya nantinya akan dinyanyikan dan lagu musiknya dimainkan oleh kita band Virgo. Gitu, ditunggu Oke, aja. Ya aku gak sabar. oke. Ngasih-ngasih sedikit letupan-letupan lah yang bikin kita emosi, semakin emosi untuk mau cepet nonton filmnya. Hmm, pokoknya film ini bakal seru banget. Beda dari yang lain. Jadi kalian Oke. benar-benar harus nungguin nih karena ini wah gak kebayang sih seseru dan sefun apa filmnya. Jadi pokoknya tungguin aja. Jangan lupa nonton juga dan follow juga promo-promonya Virgo dan follow Instagramnya juga biar kalian tahu info-infonya. Instagramnya bener nggak nih? Instagramnya Virgo and Virgo and Sparkling Movie. Bener ya? Virgo and the Sparkling Movie. Ya. And the Sparkling Movie. Oke. Terus ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan. Banyak banget. Luar biasa. Excitednya nih. Antusias dari para penonton. Saya ucapkan terima kasih juga karena udah banyak banget yang nanya nih. Saya sampai Terima kasih bingung bacanya. semuanya. Ini cerita kalian jadi anak SMA atau mahasiswa baru nanti? Hmm, kalau di webtoon kan kuliah, tapi kalau Yes. di film kita tunggu aja. Aku belum Oke. bisa bilang kalau itu ya. Nggak bisa spoiler ya. Enggak, ya. Ditunggu aja. Terus, hmm, sebentar. Banyak banget nih. Satin, solusi ngabuburit kamu selama masa pandemi ini apa? Bagus nih pertanyaannya nih. Saya, hmm, aku sih karena ini masih puasa hari pertama, aku tadi cuma Yes. latihan piano buat tetap pelajari si Use ini. Tapi kalau di luar persiapan film, aku paling nonton film, nonton YouTube, nonton masak-masak. Kak Satin selain film mau ngerambah ke dunia musik juga Kak? Kalau kalau sekarang kan mungkin baru proses pembelajaran mendalami. Hmm. Kira-kira kedepannya bakal terjun langsung ke dunia musik nggak sih berkarya di dunia musik? Bagus nih Untuk pertanyaannya nih. saat ini, Dari aku Ayu. fokusin diri aku ke sini dulu. Untuk Yes. kedepannya, kalau rencana mungkin ada, cuman untuk saat ini aku fokus ke film dulu. Sama Oke. kuliah, kan aku juga baru mau masuk kuliah. Jadi kayak dua ini aja tuh udah bagi waktunya cukup sulit. Jadi ini dua dulu aku fokusin. Tuh, ada yang tanya juga gimana sih belajar piano musik klasiknya? Mungkin bukan gimana, tapi pada siapa belajarnya, terus prosesnya seperti apa, ngalamin kesulitan atau enggak? Mungkin Oke. itu kali ya. Kalau belajar musik klasiknya, aku emang ada gurunya.
Oke. Aku belajar selama kemarin sebelum pandemi, aku belajar sama dia, tapi karena ini kan pandemi, jadi aku nonton tutorial di YouTube sama komunikasi juga sih, tetap komunikasi. Namanya Kak Uma, dia yang ngajarin aku musik klasik. Karena nih ya guys, fun fact aku gak bisa baca not itu Yes, dulu. yes. Tapi karena Kak Uma aku Partitur. jadi bisa baca not. Bener-bener Oke. baru pertama ya aku bisa baca not. Emang emang kebanyakan orang yang bisa main alat musik itu justru nggak bisa baca partitur, kebanyakan. Iya ya, Tapi dia bisa main musik, mainnya lebih kayak pakai feeling gitu loh, pakai ngeraba-raba. feeling. Aku selama ini main pakai feeling, nggak pernah bisa tuh aku baca not. Selain piano atau keyboard, alat musik apa yang bisa lagi selain itu? Aku bisa bisa doang ya, bisa gitar sama ukulele. Gitar, gitar sama ukulele. Mm. Gitar sama ukulele, oke deh, mantep lah itu. Ukulele tuh kalau perempuan main ukulele tuh kayaknya lucu gitu ya. Yang kecil itu kan. Yang kecil gitu loh, kayaknya seneng aja ngeliatnya. Masa sih Terus Kak? siapa lagi nih? Seneng ya liat ya Kak? Kakak, apa? Seneng ya liat cewek liat main ukulele? Senang, senang cewek main musik itu kecantikannya meningkat 100%. Jadi dua ratus Kakak main persen musik jadi. gak? Wah, kakak main Main musik gak? gitar, main gitar. Oh, Kakak emang hobinya main piano atau iseng aja? Mungkin pertanyaan gini, kakak emang hobinya main piano, iseng atau karena main piano karena emang memerankan karakter ini? Mungkin itu kali pertanyaannya. em, aku kan anaknya kepo ya. Jadi dulu tuh emang kalau sama keyboard kayak pengen coba main. Tapi aku cuman bisa kayak yang sebisa aku doang. Nggak tahu itu benar apa enggak. Aku nggak tahu. Tapi karena aku dapat kesempatan film ini dan kebetulan harus bisa menguasai piano dan keyboard, aku di situ jadi mendalami. Jadi sebenarnya kalau ditanya iseng, dulunya iseng. Sekarang Ya. emang mendalami itu. Biasanya bermula dari iseng, akhirnya suka, dan akhirnya mendalami. Iya. Tapi untuk musik sendiri, eh, ayah ini maksudnya kayak ngasih satu apa ya, satu pengaruh nggak sih selama selama Satin bermain musik ini loh? Kayak mungkin Um, ayah ngasih ngasih pendapat kamu harus gini-gini selama bermain musik. hmm. Ayah kan dulu emang main musik dan ayah emang senang musik juga kan. Paling sih ayah cuman ngasih saran-saran aja kayak cara main gitar dulu aku diajarin sama ayah pertama kali. Dulu aku nggak bisa megang gitar, ayah yang ngajarin. Paling sih kayak ya emang karena sering sharing aja, jadi ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya nggak pernah yang ini caranya gitu. Nggak pernah memaksakan, ayah tuh orang nggak pernah memaksakan sesuatu hal gitu ke aku. Sebentar, 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 sebentar. Eh, ada pertanyaan lagi nih. Banyak banget pertanyaannya, teman-teman mungkin nggak bisa disebutin satu-satu, tapi saya berusaha untuk bacain satu-satu biar pada nggak penasaran. Tapi kayak nggak mungkin semua sih, karena ini banyak banget. Terima kasih sudah nanya Selain semuanya. selain superhero Virgo, ada superhero lain yang muncul nggak kayak Kapten Halilintar? Nggak bisa itu karena spoiler kayaknya ya. Nonton aja. Kita Oke, tunggu, sabar semuanya. ini bagus sih pertanyaannya, cuman agak panjang nih. Siapa nih? Satin, misal nih kalau ada zombie di Hmm. antara kamu, Dara, Asira, dan Rebecca, siapa yang duluan mati dan siapa yang survive di akhir dan apa alasannya? Serem juga sih pertanyaannya, tapi menarik. Kayaknya zombinya takut sama kita sih. Soalnya kita Virgo, ya nggak Oke, sih? zombinya kayaknya bakal salah fokus sih. Bisa aja nih kakaknya nih. Kayaknya zombinya juga kayak, ah gue mau makan orang ini, kayak sayang deh. Karena kita jagoan, jadi nggak berani zombie sama kita. Apalagi nih pertanyaan banyak banget nih. Hmm, Satin post video main ukulele sambil nyanyi dong pasti rame. Mungkin Wah, itu tuh nanti ya. masukan tuh buat Satin tuh. Nanti ya. Terima kasih masukannya. Nanti coba. Aku coba. Apalagi ya? Cepet. Secara dia. Oh nih, Satin kalau sama Zara sharing apa aja? Secara dia kan udah lebih Hmm. pengalaman dalam dunia film. Mungkin seputar film kali sharing apa tuh? Selain seputar film, aku banyak sih belajar dari dia. Karena kan dia pengalamannya banyak banget. Tapi kan di luar itu, aku kan juga teman dia. Kita teman dekat. Jadi sharing apapun itu sih sebenarnya cerita-cerita aja. Sebagaimana temannya pada umumnya. Oke, Kak Satin. Oh, tadi udah jawab nih Kak Satin idolanya siapa dan kenapa. Kalau di Indonesia idolanya Ayah, kalau di luar negeri Zendaya.
Udah Mm-mm. dijawab ya. Terus filmnya keluar tahun berapa katanya? Jadi rencanakan eh tahun ini syuting. Tahun Kalau ini sih. untuk tayangnya kapan, kita nggak tahu. Oke. Aku belum bisa bilang sih sebenarnya. Tunggu aja. Ini ada orang lucu nih. Ayahnya Usi kan Gundala ya. Ada Gundala muncul di film ini enggak ya? Waduh, nggak tahu itu ya. Reuni ayah sama Ini anak nanti. pertanyaannya kepo-kepo. Tapi ayahnya Usi bukan Gundala ya, guys. Ayahnya Usi, ya ayahnya Usi. Ayahnya Satin baru Iya Abimana. sih, benar. Ini pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan memancing untuk spoiler sih sebenarnya. Jangan dong. Ditunggu aja dong. Oke. Ini mungkin pertanyaannya udah hampir terjawab semua ya. Mungkin pertanyaan sama-sama. Kita langsung masuk ke sesi selanjutnya nih. Ada beberapa pertanyaan yang Satin wajib jawab dengan cepat. Oke. Waduh. Jadi misalnya asin sama manis nggak boleh mikir lama-lama manis. Oke, oke, Gitu ya. oke. Oke. Oke, ada beberapa pertanyaan sih. Bentar, bacain ya. Iya, Untuk acting, antagonis atau protagonis? protagonis. Protagonis, alasannya. Karena gimana ya? Oh, kan katanya jawab cepat, Kak. Aku mikirnya lama nanti kalau ditanya kenapa, Oke, Kak. oke, oke. Oke, protagonis ya. Hmm, Oke, yang kedua nih. Komedi atau drama? drama. Drama, serius. Nggak suka Serius, komedi. lebih suka drama sih. Lebih suka drama. Suka komedi tapi lebih suka drama Iya, ya. Oke. YouTubers atau aktor film? aktor film. Aktor film lah, tegas lah jawabnya. Eh, untuk cowok idaman nih, brewok Waduh, atau klimis? klimis. Tadi brewok atau klimis ya? Brewok atau klimis? Iya, klimis. Klimis. Kan ayah sempat berewokan juga tuh. Waktu ayah brewokan aja aku suruh cukur. Oh, jadi alasan nih kenapa Abimana setiap kali brewokannya udah mulai agak-agak panjang langsung habis Ya, lagi tuh. Mungkin enggak anaknya juga kali ini. sih, enggak juga. Kan ngomongin cowok kan, cowok in Oke. general. Oke, untuk berperan di film nih ya, di horor atau komedi? Komedi. Komedi ya, komedi. Takut deh Nggak suka kalau horor horor. emang. Oh, takut. Mana yang paling enak? Semur jengkol atau sambal pete? Nggak suka dua-duanya. Nggak Ini parah banget pertanyaan aku nggak suka dua-duanya. suka Jadi dua-duanya. aku tidak bisa menjawab itu. Oke, Aku next. kabur aja deh. Nggak usah jawab ya. Ini sih kayaknya satu pertanyaan yang aku pribadi kayak udah tahu sih jawabannya. Pertanyaannya Apa tuh? adalah Gundala atau Sri Asih? Bisa nggak aku jawab gini? Karena gini, kalau Gundala dan Sri Asih itu nggak bisa dipilih karena mereka sama-sama punya tujuan masing-masing. Oke, Dan powernya juga beda kan. Walaupun mereka sama-sama superhero, yang membuat mereka unik dan ciri khasnya itu kan beda. Jadi nggak bisa dipilih. Aku pilih semuanya. Dua-duanya keren banget soalnya. oke, Yang jadi satu nggak bisa milih ya. perempuan, yang satu laki-laki yang superhero itu susah sih milihnya ya. Ini pertanyaan dari tim emang sepertinya lucu-lucu sih. Ada satu pertanyaan lagi nih. Sepertinya Apa nih? udah pasti kejawab sih. Pertanyaan lucu nih dari tim nih. Abimana Arya Setia atau Reza Radian? Ayah dong, kan ayah aku. Iyalah, ini tim nggak kadang suka aneh nih. Ini sih pertanyaannya. Nih, ada dua lagi nih. Makan bubur kerupuknya dicampur atau dipisah? Aduh, dipisah, dipisah. Nggak bisa aku makan Dipisah. bubur campur. Mm. Oke. Terakhir, pilih karir atau sekolah? Pendidikan nomor satu. Pendidikan. Oke. Pendidikan nomor satu. Tapi kalau kataku selama aku bisa memanage waktu sebaik mungkin, kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu. Yes. Itu jawaban paling tepat sih, good point.
Oke, oke, Satin, kira-kira kasih, ini kan mungkin ada penonton-penonton yang baru datang nih, kira-kira Hmm? kasih satu alasan, kenapa sih kita harus nonton film Virgo and the Sparklings? Apa experience apa yang kita bisa dapat dari film ini setelah kita nanti nonton filmnya, yang belum kita dapetin dari film-film sebelumnya? Karena ini film jagoan yang light, jadi maksudnya kita menontonnya bisa santai-santai, ketawa-ketawa, dan menghibur juga. Tapi tetap ada unsur superhero-nya, tapi tetap satu universe sama superhero yang lain, kayak Gundala Si Asih. Tapi ini lebih light aja gitu. Jadi kalau mau hiburan kayak ketawa, ini filmnya bisa disebut em, apa ya? Berisik dalam artian baik ya, maksudnya kayak ketawa-ketawa, seru-seruan gitu loh. Jadi untuk hiburan. Mungkin cocok untuk nonton Sorry, bareng aku sahabat, ralat bareng. satu universe sama Gundala. Tadi Oke. aku ralat sedikit. Mungkin filmnya juga cocok buat ditonton bareng-bareng sama keluarga juga, sama Sama teman-teman teman juga. juga. Yes. Eh, udah hampir setengah jam nih. Mungkin satu lagi deh. Apa Aku minta tuh? rekomendasi dong kegiatan apa yang bisa dilakuin selama masa pandemik ini. Oh, Kegiatan-kegiatan positif apa yang bisa dilakuin? olahraga ringan, karena kan lagi puasa. Jadi kita olahraga ringan aja yang nggak bikin aus. Terus bikin kue seru tau. Nanti dimakannya pas buka puasa. Oke, Terus nonton film. Apa lagi ya? Main musik sama dengerin musik sih. oke. Sip, sip, sip. Mungkin itu aja kali interviewnya ya. Mungkin tanya jawabnya itu aja. Mudah-mudahan filmnya berlangsung spektakuler, proses penggarapan Amin. filmnya lancar. Satin Amin. di sana Minta juga doanya sehat ya selalu semuanya, ya. minta doanya. Mm. Teman-teman yang nonton juga semuanya sehat selalu selama Ramadan ini Stay berlangsung dan safe selama semuanya. pandemik ini ada. Semoga dalam Jangan keadaan lupa follow sehat. Instagram Virgo and the Sparklings juga. Nah, Virgo ini and nih. the Sparklings Ya. Movie. Ada di Instagramnya Cinemax kalau bisa langsung di-follow aja. Oke. Satin, terima kasih banyak untuk waktunya ya. Sehat-sehat, Satin. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih semua yang udah Sukses ya. nonton. Bye. Dadah. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Oke, teman-teman, itu tadi siaran langsung bersama Satin, salah satu karakter Usi yang mungkin akan muncul, bukan mungkin sih, udah pasti akan muncul di film Virgo and the Sparklings. Jangan lupa nonton filmnya. Saya juga nggak tahu sih tayangnya kapan, karena tadi case aja belum tahu kan. Pokoknya ketika filmnya udah tayang, mungkin di Cinemax juga akan disounding. Kira-kira itu aja sih, pokoknya untuk teman-teman Cinemax dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi selama pandemik ini berlangsung ya. Semoga cepat selesai deh pandemik ini. Biar Ramadan kita juga makin enak, makin ya kegiatan-kegiatan jadi nggak ada yang tertunda lah. Pokoknya stay safe semuanya, jaga kesehatan. Sekian video siaran langsung dari tim Cinemax, khususnya saya Junda Laga pamit. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya ucapkan sekalian selamat berbuka puasa nih, bentar lagi kan buka puasa kepada teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Sampai jumpa di live selanjutnya. Bye.